Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena saya diberi saudara dan keluarga yang baik. Berkatilah kami agar kami saling mencintai. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah kisah Yusuf anak Bapa Yakub yang telah dijual ke Mesir oleh kakaknya, dijadikan budak belian. Oh kasihan, tetapi Tuhan menolong di perantauan. Saat musim kemarau panjang telah datang, di mana-mana terjadilah kelaparan. Saudara Yusuf mengungsi ke tanah Mesir. Justru di sanalah Yusuf yang menolongnya. Dari lagu tadi, kita mengetahui kisah hidup Yusuf. Ia kesayangan ayahnya, yaitu Bapak Yakub. Namun, saudara-saudara Yusuf yang lain merasa cemburu, iri terhadap kasih sayang yang diberikan ayah kepada Yusuf. Yusuf juga sempat dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian mereka pun menjual Yusuf kepada orang Mesir. Malangnya, di Mesir ada orang yang tidak menyukai Yusuf. Ia kemudian berkata-kata tentang hal yang salah, yang buruk tentang Yusuf, dan berhasil memasukkan Yusuf ke penjara. Dalam penjara, Yusuf memiliki teman, yaitu tukang roti dan juru minum istana yang dihukum penjara juga. Yusuf adalah seorang yang ahli mengartikan atau menafsirkan mimpi. Suatu ketika, Raja Firaun bermimpi dan ia sangat gelisah karena Raja Firaun tidak tahu arti dari mimpinya. Nah, mimpi inilah yang kemudian membebaskan Yusuf dari penjara dan membuat Yusuf menjadi dipercaya oleh Raja Firaun. Raja Firaun bermimpi, ia melihat 7 ekor lembu yang gemuk. Tapi kemudian datanglah 7 ekor lembu yang kurus. 7 ekor lembu yang kurus ini kemudian memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Lalu Raja Firaun bermimpi lagi. Ia melihat 7 bulir gandum yang gemuk. Namun kemudian muncul 7 bulir gandum yang kurus. Hal yang sama terjadi. 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Yusuf mengartikan 7 lembu dan 7 bulir gandum yang gemuk itu melambangkan 7 tahun berkelimpahan makanan. Jadi di Mesir selama 7 tahun akan ada hasil panen atau hasil makanan yang berkecukupan. Namun 7 lembu dan 7 bulir gandum yang kurus tadi melambangkan 7 tahun bencana kelaparan. Nah, setelah 7 tahun berkelimpahan makanan, datang 7 tahun bencana kelaparan. Setelah Raja Firaun mendengarkan tafsiran atau arti mimpinya ini, ia kemudian memerintahkan semua bawahannya untuk menyimpan makanan sebagai cadangan 7 tahun bencana kelaparan. Yusuf pun kemudian menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Raja Firaun. Nah, meski saudara Yusuf pernah bertindak
berlaku kurang baik terhadap Yusuf, yaitu menjualnya ke orang Mesir. Namun Yusuf tetap mencintai, tetap mengasihi saudara-saudaranya. Terlebih ia mencintai ayahnya dan adik bungsunya, yaitu Benyamin. Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya. Keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga ini disebut keluarga inti. Jika keluarga inti ditambah kakek, nenek, paman, bibi, atau anggota keluarga lain, maka disebut keluarga luas. Anggota keluarga adalah anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan senang jika keluarga hidup saling mencintai, entah itu orang tua kepada anak-anak, ataupun anak-anak kepada orang tuanya. Kita mau mengamati gambar-gambar berikut ini ya. Gambar pertama adalah gambar sebuah keluarga yang sedang menyiapkan altar untuk berdoa. Ada patung Yesus, Bunda Maria, ada lilin, ada juga yang menyiapkan bantal. Wow, mereka saling bekerja sama ya. Gambar yang kedua adalah gambar keluarga yang sedang bekerja sama membersihkan rumah. Apakah kalian pernah melakukan ini di rumah bersama anggota keluarga? Yang ketiga adalah gambar sepasang kakak adik yang bekerja sama membereskan mainan. Siapa ini yang suka tidak membereskan mainan setelah digunakan? Nah, ayo kita tiru kerukunan kakak adik ini. Gambar selanjutnya adalah kakak adik yang sedang belajar bersama. Apakah kalian juga suka melakukan ini di rumah? Menyenangkan loh, bisa berbagi ilmu, bisa saling tanya jawab, dan saling membantu. Kemudian ada juga gambar sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Wah, menyenangkan sekali ya, bisa makan ramai-ramai begitu. Gambar-gambar tadi merupakan beberapa contoh keluarga yang rukun, sehingga keluarga benar-benar menjadi tempat yang nyaman bagi semua anggotanya. Coba bandingkan dengan ini. Ayo kita ingat bersama-sama ya, sikap kita terhadap anggota keluarga haruslah sopan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menolong bila mengalami kesulitan. Dengan begitu, keluarga kita akan selalu rukun dan nyaman. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberiku keluarga yang baik. Berkatilah kami agar selalu saling mencintai dan membantu satu sama lain. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.